Oke Sobat Akar Hukum, masih sama saya Hari Nugroho di channel Akar Hukum, soal hukum jadi mudah. Dan masih bareng narsum kita yang keren banget ini, Bung Henry Noya, apa kabar Bung? Baik, Bung Hari. Yoi, Bung makasih ya udah hadir lagi ya. Sama-sama. Oke, nah Sobat Akar Hukum, di episode sebelumnya kan kita udah bahas kasusnya Agnes Monica dan Ari Bias terkait performing rights nih. Nah, sekarang bareng narsum kita nih, Bung Henry Noya, kita akan bahas masalah undang-undangnya, apa aja nih yang berlaku di Indonesia? Peraturan pemerintahnya, permennya, LMKN itu apa, dan lain-lainnya. Pokoknya saya juga mau belajar nih dari Bung Henry, Bung ya. Boleh Iya, ya? Lanjut ya kita ya? baik. Lanjut, Oke. lanjut. Bung, pertanyaan pertama nih Bung. Kan yang saya tahu itu di Indonesia tuh yang namanya rights gitu ya. Iya, Ada performing rights dan juga mechanical rights nih. iya. Nah, itu tolong dong Bung, diberitahu nih definisinya apa nih ke sobat akar hukum semua nih? Terima kasih Bung Hari dan Sobat Akar Hukum di manapun berada. Yang perlu saya jelaskan di sini, bicara menyangkut hak atau right itu, yang tadi Bung Hari bilang ada performing right sama mechanical right. Jadi performing right adalah hak eksklusif dari pencipta lagu atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait terhadap kompensasi terhadap karyanya yang dipertunjukkan di depan umum. Karya yang dipertunjukkan di depan umum itu sudah mencakup penggunaan secara komersial di berbagai tempat. Itu performing rights. Performing rights, oke. Mechanical right atau biasa bahasa Indonesianya itu lisensi mekanis, Mhm. itu adalah izin yang diberikan kepada dari pencipta atau pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait untuk merekam ulang, menggandakan atau mereproduksi lagunya. Oh, Itu I see. seperti itu pemahaman terhadap mechanical dan performing right. Clear banget ya, mudah dimengerti ya sobat akar hukum semuanya Ya, penjelasan dari Bung Henry Noya. Nice. Jadi sobat akar hukum nih dan Bung Henry, sekarang di podcast kali ini kita fokusin di performing rights dulu kali ya. performing right. Karena kan performing rights ini jadi salah satu hot issue nih saat ini. Nah, buat Betul. bahan belajar juga nih. Bung, tolong dong Bung, disebutin undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, ataupun permen nih jika ada, yang mengcover terkait performing rights di Indonesia, Bung. Oh ya, Hmm. eh di Indonesia ini kita punya satu induk peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Hak Cipta nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian kita punya PP 56 tahun 2021 dan kita punya Permenkumham 9 tahun 2022. Itu mengatur tegas dan jelas tentang tata cara melaksanakan pertunjukan atau memutar lagu atau mendengarkan lagu di hadapan umum. Atau Hmm. yang tadi Bung Hari bilang, eee, performing right ada atur di situ regulasinya jelas di situ. Oh, I see. Bung, boleh disebutin nggak sih bunyi pasal itu seperti apa? Contohnya kayak buat terkait perizinan deh. Ini kan karena saya yang awam nih ya, sobat hukum, sobat akar hukum semua ya. Ya, Eee, ada satu undang-undang karena undang-undang ini saya perhatiin tuh, dia tuh banyak cabangnya, banyak pasalnya, banyak keterkaitannya antara pasal satu dengan pasal yang lainnya, mungkin ada keterkaitan juga dengan PP atau permen dan lain-lainnya, banyak banget gitu, kompleks. Nah, ini bunyinya gimana tuh? Contohnya untuk terkait perizinan deh. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, gimana sih kalau kita pengen bawain lagu orang gitu? Misalnya saya nih pengen make lagunya Bung Henry nih, ketika iya, saya diundang oleh organizer untuk di acara musik. Nah itu iya. bunyinya gimana tuh? Perlu izin dulu atau gimana tuh, Bung? Undang-Undang 28 2014 itu, Mhm, dia mengatur, ada menyangkut hak ekonomi, ada hak ekonomi di situ mhm, kepada pencipta, mhm, juga dia mengatur hak ekonomi kepada, pelaku pertunjukan. mhm. Jadi di dalam pasal 9 itu, pasal 9 Undang-Undang 28 2014 tentang hak cipta itu, dilarang, melakukan, saya baca aja ya biar enak ya. Baca aja, Bung, Saya langsung dari baca sumbernya. supaya jelas buat kita semua ya. Yes. Di dalam pasal 9 itu,
pencipta atau pemegang hak cipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan, kita langsung mengerucut ke pertanyaan Bung Hari tadi, Yap, di huruf F-nya pertunjukan ciptaan. I see. Ayat 2-nya mengatakan seperti ini. Setiap orang yang melakukan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib mendapatkan izin pencipta atau pemegang hak cipta. Hmm, Kemudian ayat 3-nya menyebutkan setiap orang yang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan atau penggunaan secara komersil. Itu hak ekonomi untuk pencipta. Jadi pencipta itu punya hak melarang siapa saja yang menggunakan hmm, lagunya. Kalau terhadap pelaku pertunjukan, dia ada di pasal 23. Dia ada di pasal 23. Tadi Bung Hari tanyakan saya bagaimana sih cara menyanyikan lagu orang? iya boleh harus izin Harus dulu izin. atau gimana? Saya menjawab dengan pasal 23 ayat 5. Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Itu salah satu poinnya tuh, sobat Takarukum semua. Tapi sebentar nih, Bung Hendry, ini menarik Ya, nih buat saya yang awam nih. ya, Se terkesannya bagi saya yang awam, itu undang-undangnya kayak kontradiktif ya. Satu bilang harus izin, dan tadi si penciptanya boleh punya hak untuk tidak mengizinkan ataupun memberi ya. izin. Tapi di satu sisi ada satu pasal yang bilang si penyanyi ini boleh membawakan tanpa izin. Itu yang berlaku yang mana itu, Bung? Kalau menurut Menarik itu. hemat saya ya, menurut hemat saya dua-duanya berlaku. Berlaku dua-duanya. Iya, dua-duanya berlaku cuma ada batasan. Batasannya di sini. Ketika seorang penyanyi itu dia melakukan menggunakan lagu orang untuk pertunjukan, contohnya konser musik. Kalau dia menggunakan pasal 23 ayat 5 dengan membayar kepada LMK atau LMKN, berarti itu clear, aman itu. Oh, Tetapi kalau dia tidak melakukan kewajiban dia untuk membayar, berlakulah pasal 9 tadi. I see. Jadi dua-duanya pasal itu berlaku tuh, Berlaku. Ada sobat satu lagi Takarukum Bung semua. Hari, Ya. pasal yang menjelaskan tentang itu adalah pasal 87. Pasal 87 Undang-Undang Hak Cipta itu dia bilang secara tegas begini Bung Hari. Saya baca ya. Iya, Bung. Pasal 87 ayat 4. Tidak dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ini pemanfaatan ciptaan atau produk hak terkait secara komersil untuk oleh pengguna sepanjang pengguna telah melakukan dan memenuhi kewajiban sesuai perjanjian dengan lembaga manajemen kolektif. I see. Jadi balik lagi nih, tergantung case-nya gitu. Dia udah bayar kewajiban melalui lembaga kolektif itu atau belum? Intinya Ya, itu ya, Bung ya. ya, Tapi dua-dua pasal itu berbunyi. Nah, sekarang untuk kita ambil contoh kasus dari si Agnesmo atau saya bikin ini deh, base case-nya, best mhm, practice-nya. Misalnya saya adalah artis, Bung adalah pencipta lagu, oke, kemudian saya diundang event organizer untuk ngisi acara pakai lagunya Bung Henry. oke, Nah, idealnya tuh gimana nih, Bung? Biar tidak ada dispute ataupun kesalahan drama-drama seperti ini gitu. Idealnya gimana? Saya harus oke. izin dulu atau nanti bayar via LMKN atau gimana tuh? Jadi di dalam pasal 9 PP 56 bilang begini, Bung. Hmm, Setiap orang dapat melakukan penggunaan secara komersil lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil dengan mengajukan permohonan lisensi kepada pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait melalui LMKN. tetap melalui LMKN. Melalui LMKN. Oke. Jadi kata setiap orang dimaknai di dalam hukum itu orang pribadi, Mhm. naturalistic person, atau badan hukum, reh person. Oh, I see. Itu harus dimaknai seperti itu, kata setiap orang. Jadi pertanyaan Bung Hari tadi bisa saya maknai seperti ini. Jika setiap orang atau uh, ada yang mau menggunakan lagu orang dalam bentuk konser musik, Ya, siapa yang harus membayar? yes. Dan tahapannya seperti apa tuh, Ya, Bang? jadi kalau saya itu pengguna, pengguna atau penyelenggara itu yang harus bayar. Oke. Nah, jadi penyelenggara dalam hal ini kita tafsirkan ini siapa sih sebenarnya ini penyelenggara? Hmm. Penyelenggara itu bisa IO atau restoran itu sendiri atau kafe atau pub itu sendiri atau bisa juga penyanyi itu sendiri dia sebagai penyelenggara. Oh iya, benar benar benar. Jadi
kalau disuruh siapa yang berkewajiban membayar royalti, ya tergantung siapa di situ yang menyelenggarakan. Jangan sampai kita suruh IO yang membayar, padahal sudah ada perjanjian dengan penyanyinya bahwa penyanyinya nanti yang membayar itu. Paham. Boleh izin simpulin ya, Iya, Bung Henry ya. Jadi gini teman-teman, baiknya itu secara normatif ya, secara ya, hukum positif yang ada, berarti yang wajib menyampaikan pembayaran performing rights itu ke pencipta lagu adalah organizer melalui LMKN ya, dan diteruskan ke pencipta lagunya. betul. Itu normatifnya seperti itu. Tapi tadi saya tangkap adalah ada satu faktor juga tergantung bagaimana isi kontrak antara si penyanyi dengan si penyelenggara. Jika penyelenggara dan penyanyi adalah dua pihak yang berbeda, biar ketahuan nih Ya, nanti di perjanjian tersebut siapa yang akan bayar gitu. Tapi sekali lagi secara hukum positif harusnya penyelenggara yang bayar. ya, di undang-undang itu hanya bilang Undang-undang ya. pengguna komersil. Jadi di dalam hal ini, contohnya ada sebuah apa kita bilang restoran lah Mhm. mengadakan live concert. Dia mengundang artis Hmm. besar. Hmm. Contohnya mengundang Bu Hari. Hmm. Bung Hari harus melist lagu-lagu dulu tuh. Oh, tahap. Lagu-lagu ini yang saya mau nyanyikan ini. Kemudian disampaikan kepada penyelenggara tadi, pengguna penyelenggara tadi tuh. Hmm. Tolong bayarkan lagu ini ke LMKN. I see. Itu dia bayar tuh. Itu clear tuh. Nah, pertanyaannya, kalau dia nyanyi saja lalu dia belum bayar, di peraturan perundang-undangan juga apa kita bilang mempersilahkan itu. Tetapi di situ ada batasannya. Segera setelah melakukan konser itu harus membayar lewat LMKN. I see. Jadi si penyanyi harus ngasih listnya dulu sama organizer, kemudian organizer yang nantinya melakukan pembayaran ke pencipta lagu. Iya, Dan di sini boleh sebelum ataupun setelah acara. Kalaupun boleh. setelah acara harus disegerakan. Segera. Mantap Betul. banget nih. Itu Setelah ada di dalam pasal 10 Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021. I see, I see. Bung, kalau misalnya tadi kan sesegera mungkin, itu ada standarnya nggak sih Bung? Harus berapa hari atau berapa jam mungkin setelah penyelenggaraan? Itu di peraturan pemerintah itu tidak disebutkan secara tegas, Mhm. tetapi saya bisa berasumsi sesegera mungkin itu, segera setelah itu, ya mungkin 1 bulan lah. Ya, karena kan Ya, abis event biasanya ada hitung-hitungan ya dulu itu segala kan. macem ya. Jadi begini Bung Hari. Konser musik itu ada dua, ada Hmm. yang menjual tiket, ada yang tidak menjual tiket. Oke. Cara perhitungannya seperti apa? Nah, ini menarik nih. Berapa nominalnya sih? Ya, Iya untuk kan? royalti musik, Heeh. perhitungannya itu sudah jelas ada di Kepmen 2016. Kemenkumham 2016 sudah mengatur bahwa kalau konser itu dia menjual tiket, berarti keseluruhan tiket yang terjual kali 2% dari situ. Itu untuk buat royalti. Berarti gross ya yang diambil ya Bung? Iya, sekarang kalau bertanya, kalau tidak jual tiket, Nah, iya. di keputusan Menteri Hukum dan HAM itu mencatatkan dengan tegas bahwa kalau tidak menjual tiket, berarti 2% dari biaya produksi itu. Oh, Gitu. gitu ngitungnya. Sederhana tuh, sederhana. Pokoknya patokannya 2% nih ya, Iya, Sobat Akar Hukum semuanya, 2% dari gross penjualan tiket, ataupun jika konsernya tidak berbayar gitu ya, 2% dari biaya biaya produksinya. produksi. Biaya Betul. produksi dari acara tersebut. Ini sekali lagi performing rights ya kita bahas ya. Iya, Mantep nih Bung. Nah Bung, terus apa namanya, saya punya pertanyaan awam juga nih. iya. Gimana sih si LMKN ini tuh bisa memastikan bahwa dia tahu nih, dia mau ngasih royalti ini ke penciptanya siapa, yang mana? Itu harus ada registrasi dulu kah pencipta lagunya? Iya. Nah, gimana tuh Bung tuh? Biar Pertanyaan paling menarik ini, ah, sangat menarik. Jadi kita harus bersyukur kepada pemerintah Republik Indonesia untuk melindungi kekayaan intelektual lewat Kementerian Hukum, dulu Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia itu ya, sekarang Kementerian Hukum Republik Indonesia, itu membentuk satu direktorat jenderal tersendiri. Namanya Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. mhm, Untuk melindungi kekayaan intelektual kita. Di dalamnya termasuk hak cipta. oke. Sendiri itu. Hmm. Ada Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri.
Ya. Terus pemerintah mengeluarkan undang-undang yang melindungi dan melindungi hak-hak kita, hak-hak pencipta lagu, pemilik hak terkait seperti produser dan penyanyi, pemain musik. Di dalam undang-undang itu mengatakan pasal 87 Undang-Undang 28 2014 itu mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengambil royalti masuk menjadi anggota LMK. Hmm. Nah, berarti ini pemerintah mau bilang kepada uh, insan seni Mhm. bahwa kita tidak bisa melakukan penarikan royalti sendiri, harus kolektif. Harus kolektif. Ya, saya pernah baca buku, sebuah buku yang ditulis oleh Prof. Otto Hasibuan. Mhm. Buku itu berjudul Hak Cipta di Indonesia. Dia tulis itu sekitar tahun 2002 yang belum ada yang namanya lembaga manajemen kolektif. Hmm. Prof. Otto bilang di dalam buku itu, secara rasio, penggunaan hak cipta ini terlalu luas. Hmm. Sehingga pencipta atau pemilik hak terkait itu tidak bisa menagih atau mengkolek sendiri. Hmm. Apalagi ada permasalahan hukum, dia tidak bisa maju ke pengadilan sendiri tuh. Hmm. Oleh sebab itu, dia membutuhkan satu lembaga kolektif. Di dunia dikenal dengan Collective Management Organization. Di Indonesia kita kenal dengan lembaga manajemen kolektif. Hmm. Jauh sebelum LMK ada, Prof. Otto Hasibuan sudah berpikir tentang itu, menulis tentang itu. Luar biasa. Ya, bahwa carut marut nanti sebentar itu akan terjadi apabila pencipta itu menagih sendiri-sendiri. Hmm. 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 Olehnya itu di Undang-Undang 28 2014 menulis dengan tegas bahwa yang mau ambil royalti harus masuk menjadi anggota lembaga manajemen kolektif. I see. Karena dampaknya besar, Bung Hari. Hmm. Karena undang-undang itu sudah menggariskan bahwa tarif royalti itu sekian. Hmm. Tapi kalau menagih sendiri, berarti masing-masing ikut kemauannya sendiri. Tidak ada standar Tidak ya, ada Bung, ya? standar. Mereka mau pakai standar apa? Hmm. Kita hidup ini di dalam negara hukum. Ya. Iya kan? Pasal 1 ayat 3, kita punya konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. Mhm. Negara hukum kita ini. Kalau tadi kan Bung enak ya, 2% dari gross penjualan Iya. tiket, 2% dari production. Kalau sendiri-sendiri ya, Ya, terus begitu juga. standarnya apa Ya, gitu? begitu Nggak juga di ada. kafe-kafe. Aha. Kan semua sudah dapat keadilan bahwa satu kursi itu berapa, 1 tahun berapa, kali 1 tahun gitu loh. Oke. Terus ada kompensasi hari-hari produktif. Contohnya weekend saja yang produktif, itu kan ada. Oh, ada aturan Ada. juga, Bung, ya? Ih, mantap. Nah, tapi saya mau kerucut ini Iya. keren, Bung. Jadi intinya baiknya semua pencipta lagu harus mendaftarkan diri ke LMKN ya, Bung, ya? Ada baiknya Ada undang-undang. baiknya ya? Jadi begini, Bung Hari. Hmm. Mau tak mau, suka tidak suka, undang-undang kita menulis seperti itu. Paham. Not tuh, teman-teman. Iya. Nah, Bung, terus ada kasus nih misalnya, saya berandai-andai. Kalau misalnya ada pencipta lagu yang belum mendaftarkan diri ke LMKN, tapi karyanya udah keburu dibawain orang duluan di satu pertunjukan. Ya, Gimana tuh, Bung? LMKN bisa bantu handle nggak? ini jadi LMKN itu adalah lembaga bantu pemerintah Mhm. yang dibentuk oleh menteri berdasarkan undang-undang hak cipta. Tugas LMKN itu apa? Untuk menarik, menghimpun, dan mendistribusikan. Itu tegas Oke. tugas LMKN. Jadi LMKN ini lembaga bantu pemerintah. Pertanyaannya, apakah boleh LMKN kolek yang menjadi yang sudah menjadi anggota LMK dan belum menjadi anggota LMK? Di pasal 12 PP 56, Peraturan Pemerintah 56 tahun 2021 mengatakan begini. Saya baca biar jelas kepada sobat akar hukum dan semua insan seni di Indonesia. LMKN melakukan penarikan royalti dari orang yang melakukan pengguna secara komersil lagu dan atau musik dalam bentuk layanan publik yang bersifat komersil untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota dari satu LMK. Itu ayat 1-nya. Ayat 2-nya mengatakan begini, Bung Hari.
Selain melakukan penarikan royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang telah menjadi anggota suatu LMK, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, LMKN menarik royalti untuk pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang belum Hmm, menjadi anggota dari suatu LMK. I Jadi, see. LMKN pukul rata, mau jadi dengan tidak jadi, dia kolek semua. Saya sekali lagi bilang, suka tidak suka, mau tidak mau, undang-undang kita tulis seperti itu. Oke. Jadi bisa saya simpulkan ya, Bung Iya, Henry, bahwa di Indonesia ini secara peraturan perundangan untuk pembayaran royalti dalam hal ini performing rights itu harus melalui LMKN. ya, Tidak ada dalam undang-undang yang membolehkan direct license ya, tidak Bung. ada, tidak Nah, ada. itu guys. Jadi nggak ada tuh yang namanya direct license ataupun artinya direct license tuh si penyanyinya bayar langsung ke pencipta. Tidak ada, Tidak tapi ada. harus melalui LMKN berdasarkan undang-undang Iya, gitu ya, sobat akar hukum ya. Clear. iya, Mantep nih, ilmu baru nih buat saya iya. nih. Maksud saya adalah begini, Bung Hari. Maksud saya adalah, Hmm. kalaupun mau menarik sendiri, Hmm. rubah dulu peraturan perundang-undangan kita. Ah, Gitu. karena yang berlaku sampai dengan hari ini ya seperti itu Collective hukum positifnya. license. Collective license, Iya, I see. Begitu sobat akar hukum ya. Jadi video ini dibuat di di Februari 2025 dengan kondisi undang-undang yang seperti tadi iya. gitu ya. Nah, Bung, terus gini, saya mau tanya nih, kalau di luar negeri deh kita ambil contoh Amerika, Eropa yang saya pribadi melihat dia negara besar yang sudah sangat kayaknya tuh udah mature banget, udah dewasa banget gitu Iya, terkait royalti ini. iya. Mereka apakah sama kayak Indonesia ada CMO-nya gitu ya? Apa tadi eh, CMO, CMO ya. CMO Ya. ataupun yang direct license atau gimana tuh? Jadi saya juga bukan penyanyi atau pencipta lagu yang internasional, saya enggak. Saya praktisi hukum. Eh, saya biasa mengamati Mhm, penyanyi-penyanyi daerah dari Maluku. mhm. Itu mereka nyanyi di Belanda. Oke, Di acara pasar-pasar malam Belanda, pasar malam Asia di Amsterdam. Itu sebelum menyanyi, mereka bayar royalti dulu kepada Bumas Tempra, seperti KCI di Indonesia. mhm. Nah, kemudian royalti itu nanti Bumas Tempra kirim kepada KCI di Indonesia terhadap lagu Indonesia yang tadi dinyanyikan di pasar malam Asia di Amsterdam. Seperti itu. Indonesia mengikuti LMK atau CMO yang sudah bagus lah di dunia ini. Indonesia mengikuti itu. Oh, berarti bisa disimpulin bahwa di luar negeri pun di negara maju itu tetap harus ada perantaranya ya atau CMO-nya atau di bahasa Indonesia itu LMK-nya ya. Enggak juga. Iya, ada. Saya nggak tahu di tempat mana ya, saya belum tahu Mhm, di tempat mana, di negara mana yang mengadakan direct license. mhm. Direct license. Yang saya tahu kalau di Eropa, di Belanda itu dia masih pakai kolektif. I see. Nah, jadi gitu tuh sobat akar hukum. Intinya Indonesia ini secara undang-undang harus ada apa namanya lembaga penengah yang Ya, namanya LMKN untuk membayarkan royalti dalam hal ini performing rights dari penyanyi melalui IO-nya bayar ke LMKN-nya baru ke penciptanya gitu. ya, Nggak bisa tuh bayar langsung gitu ya. Mantep nih. Nah, tadi best practice-nya udah tuh, udah jelas ya tata caranya gimana biar nggak terulang lagi kasus-kasus seperti ini ya. harapannya ke depan. Nah, mungkin so far sih sepertinya udah cukup nih Bung nih pelajaran dan informasi dari Bung Henry nih. Makasih banyak nih Bung Terima Henry waktunya ya. kasih. Baik, Nah, Bang sebelum Ari. kita close mungkin Bung Henry ada yang ingin disampaikan mungkin ke sobat akar hukum semuanya? Iya. Terima kasih Bung Hari, sobat akar hukum dimanapun berada yang lagi menonton kita di hari ini. Sebenarnya Undang-Undang Hak Cipta kita secara tegas sudah mengatakan bahwa boleh nyanyikan lagu orang lain tanpa izin terlebih dahulu, boleh, asalkan dengan membayar kepada yang namanya lembaga manajemen kolektif. Itu kita dijamin oleh undang-undang. Jadi tidak perlu ditafsir lain, sepanjang kita melakukan kewajiban kita membayar kepada LMKN, itu clear. Terima kasih. Wah, luar biasa. Makasih banyak sekali lagi nih Bu Henry atas waktunya ya. Satu kehormatan bisa ngobrol sama Bung. Baik.
Oke, sobat Akar Hukum semua, dari saya juga saya berharap ini merupakan salah satu, milestone permusikan ataupun dunia hiburan Indonesia agar ke depannya lebih maju lagi, lebih mature lagi, dan yang pasti para pelakunya semoga makin sejahtera dan terjamin secara hukum gitu ya. Oke, saya Heru Nugroho pamit, Akar Hukum, soal hukum jadi mudah. Sampai ketemu di video berikutnya. See ya.